Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kelompok kami ingin menjelaskan tentang laporan program perencanaan individual di SDN 1 Loktabat Utara. Di sini kelompok kami beranggotakan saya sendiri Nurul Asia, Hidayah, Indriani Widya Putri, Nur Komala Dewi, Sumiyati, dan Wafika Ajijah. Kemudian di sini saya ingin memaparkan pokok bahasan yang akan dijabarkan oleh kelompok kami, yaitu yang pertama ada profil sekolah inklusi, kemudian yang kedua ada kurikulum yang diterapkan di SD inklusi, yang ketiga ada gambaran kondisi anak berkebutuhan khusus yang ada di kelas, yang keempat penerapan silabus modifikasi selama ini, kemudian yang kelima penerapan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP modifikasi, kemudian ada penerapan program pembelajaran individual atau PPI selama ini, kemudian ada bentuk pelatihan yang pernah diikuti guru berkaitan dengan silabus modifikasi, RPP modifikasi, dan PPI, dan yang terakhir ada kesimpulan. Nah, pada slide ini dari kelompok kami ada beberapa tebak gambar yang kami paparkan pada PPT. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang selanjutnya yaitu ada kurikulum yang diterapkan di SD inklusi. Kurikulum yang diterapkan di SDN 1 Loktabat Utara adalah kurikulum 2013, yang dimana tujuan dari kurikulum ini yaitu untuk meningkatkan kemampuan anak dalam kreatif, inovatif, afektif, produktif, melalui penguatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di sekolah, dalam penerapan kurikulum ini, ada beberapa anak yang tidak dapat mengikuti kurikulum 2013, sehingga pihak sekolah memodifikasi kurikulum untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan hambatan yang dimiliki oleh anak.
Sedangkan untuk anak berkebutuhan khusus yang dapat mengikuti dan menyesuaikan dengan kurikulum tersebut tidak memerlukan modifikasi seperti halnya dengan anak reguler. Nah, selanjutnya di sini saya ingin menjelaskan gambaran kondisi anak berkebutuhan khusus di dalam kelas. Anak tersebut bernama Zaidan Rabani Zadiansah. Nah, Zaidan ini adalah siswa yang cukup aktif, yang memiliki kemampuan sosialisasi pada dasarnya baik, mudah berinteraksi dengan teman dan guru di sekolah. Zaidan juga mampu mengenal lingkungan dengan sangat baik di lingkungan sekolahnya. Pada saat bermain, Zaidan dapat menerima dan memahami situasi yang dihadapi. Kemudian perkembangan sosial Zaidan itu sangat baik sekali. Nah, tingkat kemandirian Zaidan pun sudah sangat baik karena dia mampu berinteraksi dengan baik dengan teman di sekitar rumah dan sekolah. Nah, dalam kegiatan pembelajaran pun Zaidan mampu berkonsentrasi dalam rentan waktu yang cukup lama. Tetapi Zaidan masih membutuhkan guru pendamping khusus atau GPK. Materi pembelajaran yang diberikan kepada Zaidan mengikuti pelajaran yang ada di dalam kelas, tetapi pembelajarannya menyesuaikan dan dimodifikasi mengikuti kebutuhan atau kemampuan Zaidan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan yang selanjutnya, yaitu ada penerapan silabus modifikasi selama ini di SDN 1 Loktabat Utara. Jadi berdasarkan hasil wawancara dengan guru pendamping khusus atau GPK di sekolah SDN 1 Loktabat Utara, menurut pandangan beliau bahwa silabus modifikasi adalah sebuah rencana pembelajaran yang dibuat berdasarkan standar kompetensi, materi pokok pembelajaran, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi penilaian, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, maupun penilaian dan alokasi waktu untuk mempermudah anak berkebutuhan khusus untuk mencapai standar kompetensi sesuai dengan ketentuan yang sudah ditentukan oleh pihak sekolah. Untuk tujuan tersendiri yaitu menurut beliau untuk membantu dan memfasilitasi anak berkebutuhan khusus dalam proses pembelajaran yang disesuaikan dengan kondisi mereka. Selanjutnya ada langkah-langkah untuk penyusunan silabus modifikasi di SDN 1 Loktabat Utara. Yang pertama itu melakukan observasi untuk mengidentifikasi dan asesmen. Yang kedua, menulis kompetensi dasar pada kolom lembar kerja 1. Yang ketiga, mengembangkan kompetensi dasar menjadi sebuah indikator. Yang keempat atau yang terakhir itu mengidentifikasi materi yang akan dipelajari. Kendala itu guru mengalami kendala dan mencapai tujuan pembelajaran yang mana misalnya pada tujuan jangka pendek dan jangka panjang yang tidak tercapai secara keseluruhan. Untuk tindak lanjutnya di sana guru melakukan kembali evaluasi untuk melakukan pengulangan terhadap silabus modifikasi yang sudah ada agar target atau tujuan dari silabus modifikasi tersebut dapat tercapai. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan penerapan rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang sering dikenal RPP modifikasi. Adalah suatu pegangan dalam pelaksanaan pembelajaran yang dibuat oleh guru untuk membantunya dalam mengajar agar sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar untuk anak berkebutuhan khusus. Rencana pelaksanaan pembelajaran RPP modifikasi berisi tentang sebuah pengaturan yang berkenaan dengan perkiraan atau proyeksi tentang apa yang akan dilakukan pada saat kegiatan belajar berlangsung. Adapun tujuan dari RPP modifikasi tersebut yaitu yang pertama mempermudah, memperlancar,
dan meningkatkan pembelajaran anak berkebutuhan khusus sesuai dengan hambatan yang mereka miliki. Adapun langkah-langkah dalam penyusun dan atau menerapkan RPP modifikasi. Yang pertama, mencantumkan identitas seperti nama sekolah, mata pelajaran, kelas atau semester, dan alokasi waktu atau jumlah pertemuan. Yang kedua, menentukan standar kompetensi. Yang ketiga, menentukan kompetensi dasar. Yang keempat, menentukan indikator kompetensi yang berdasarkan hasil observasi. Kendala yaitu guru mengalami kendala dalam mencapai tujuan pembelajaran yang mana hampir sama dengan pembentukan masalah pada silabus modifikasi. Misalnya, pada tujuan jangka pendek dan jangka panjang yang tidak tercapai secara keseluruhan. Sedangkan dalam pelaksanaannya sendiri tidak ada kendala karena langsung diterapkan di kelas oleh guru. Untuk tindak lanjutnya, guru melakukan kembali evaluasi untuk melakukan pengulangan terhadap RPP modifikasi yang sudah ada agar target dan tujuan dari RPP tersebut dapat tercapai oleh siswa. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya tentang penerapan program pembelajaran individual atau PPI di SDN 1 Loktabat Utara. Berdasarkan hasil wawancara yang kami lakukan di lapangan, di mana menurut guru itu sendiri, program pembelajaran individual atau PPI ini merupakan sebuah rumusan program pembelajaran yang disusun dan dikembangkan berdasarkan hasil asesmen terhadap kemampuan individu anak yang tergambar dalam profil anak itu sendiri. Nah, di sini ada tujuan dari PPI menurut beliau, yaitu untuk membantu guru dalam mengadaptasi program umum dan program khusus bagi anak berkebutuhan khusus, didasarkan pada hambatan, kebutuhan maupun kemampuan mereka dalam pembelajaran. Selanjutnya ada langkah-langkah dalam penyusunan PPI. Yang pertama yaitu membentuk tim PPI yang terdiri dari guru kelas, GPK, dan orang tua. Yang kedua yaitu menilai kekuatan, kelemahan, minat, dan kebutuhan anak dari berbagai aspek perkembangan. Yang ketiga yaitu mengembangkan tujuan jangka panjang dan tujuan jangka pendek. Yang keempat yaitu guru merancang metode dan prosedur dalam pencapaian tujuan yang sudah ditentukan. Yang kelima atau yang terakhir yaitu guru menentukan metode evaluasi. Kendala yang dihadapi dalam perencanaan dan pelaksanaan PPI ini berdasarkan hasil wawancara kami di lapangan, yaitu guru mengalami kendala dalam mencapai tujuan pembelajaran yang mana hampir sama dengan pembentukan masalah pada silabus modifikasi dan RPP modifikasi. Misalnya saja pada tujuan jangka pendek dan jangka panjang yang tidak tercapai secara keseluruhan. Sedangkan dalam pelaksanaannya itu sendiri tidak ada kendala karena guru langsung menerapkannya di dalam kelas. Untuk tindak lanjutnya sendiri, guru melakukan kembali evaluasi untuk melakukan pengulangan terhadap PPI yang sudah ada agar target dan tujuan dari PPI itu sendiri dapat tercapai oleh siswa. Adapun bentuk pelatihan yang pernah diikuti oleh guru berkaitan dengan silabus modifikasi, RPP modifikasi, dan juga PPI. Nah, menurut hasil wawancara yang sudah kami lakukan, guru pendamping khusus mereka pernah mengikuti pelatihan awal pada tahun 2017 yang dimana di sana diajarkan cara untuk menyusun, merencanakan, dan menerapkan PPI yang dimana dilatih oleh seorang ahli di bidangnya. Kesimpulan, dalam merancang dan membuat silabus modifikasi, RPP modifikasi, dan juga PPI, sebagai guru kita harus memperhatikan langkah-langkah dalam penyusunannya, serta harus memperhatikan kebutuhan dan hambatan yang dimiliki oleh anak, sehingga akan tercapai suatu tujuan pembelajaran yang ingin dicapai sejak awal.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.